misalnya kita mengeluarkan suatu lisan yang menyakitkan orang lain, atau merusak hidup orang lain, atau ingin menjatuhkan orang lain, ya pasti akan ada balasannya. Turut prihatin ya, mudah-mudahan bukan azab. Dan aku tuh bingung juga ya kenapa berobatnya ke Singapura ya, soalnya kan teman-teman dokter di Singapura kan kata-kata kan non muslim ya, ya kan, kan banyak yang di Indonesia dokter-dokter yang pinter ngaji gitu, kenapa nggak dokter-dokter di Indonesia aja dipilihnya, apalagi kan kemarin kan beliau kan juga ngomongnya pilih pemimpin yang pinter ngaji kan. Kenapa harus nggak dokter juga cari yang pinter ngaji gitu kan? Pinter ngaji kan banyak di Indonesia. Kalau di Singapura kan dokter-dokter kata-kata non muslim. Berarti ada rasa, maksudnya kayak kemenangan sendiri dari dokter setelah masalah yang pernah ada. Aku nggak pernah berpikir itu, tapi ya namanya orang musibah ya. Aku nggak boleh sebenarnya bersuka cita ya. Tapi kan di dalam diriku juga bagaimanapun juga ada kepedihan ya, ada kepahitan ya, ada masalah yang luar biasa. Kalau dia ngomong, wah Dokter Richard nggak maafkan, kalian nggak tahu. Dulu aku 2 tahun bermasalah hukum, disiksa habis-habisan. Bahkan aku pernah di penjara. Aku pernah dijemput paksa dari Palembang ke Jakarta, dijemput, diculik, hilang. 1 kali aku pernah dimasukin ke sel paling dalam. Coba kalau kalian ngerasain di sel seperti itu punya. Dan setelah aku menang pra peradilan, aku menang semua kasus hukum, kata maaf pun aku nggak pernah dapet. Jadi kalau ada yang ngomong, dok maafin aja, dia aja nggak pernah minta maaf kayak gitu kan, kayak gimana aku mau maafin? Dan wajar sih di dalam hatiku tuh kayak ada rasa sakit, rasa pedih kayak gitu ya. Makanya kayak kemarin kan ada video yang aku upload, ya itu video kemarahanku waktu tahun 2022 kan, dimana aku bilang aku nggak akan memaafkan siapapun yang sudah melakukan aku seperti ini. Meskipun aku nggak balas. Aku punya kesempatan untuk kasih balasan hukum pada waktu itu. Aku laporin balik bisa, atau kan aku sudah menang pra peradilan, tapi aku nggak lakukan. Karena apa? Karena aku percaya dengan hukum Tuhan. Aku percaya dengan hukum Tuhan. Aku percaya ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum di Indonesia, yaitu hukum Tuhan. Dan kalau memang ini jawabannya ya gimana ya ngomongnya, prihatin ada, jujurnya ya ada juga lah. Nah, waktu pertama kali kasus tentang keadaannya mencuat gitu, apa pikiran pertama dari Dokter Richard? Pertama tahunya dari netizen ya, banyak yang komen kayak gitu, punya berobatnya dengan Dokter Richard aja, memang kurang ajar netizen. Berobatnya dengan Dokter Richard aja karena skincare, coba pakai skincare-nya Dokter Richard katanya kayak gitu ya. Aku ngeliat terus sempat lihat juga kan keadaannya. Ada beberapa juga aku nggak tahu juga sakitnya apa sih, mudah-mudahan autoimun sih, bukan herpes. Itu biasanya memang karena efek samping dari skincare akan seperti itu, atau bagaimana nih dok dengan melihat foto-foto yang di-upload? Kalau dari netizen nih katanya penyakitnya AIN namanya. Aku nggak berisa, jadi aku nggak tahu. Tapi pernah menemukan kasus yang serupa gitu nggak sih? Menangani. Sebagai dokter, untuk beberapa pilihan yang sama, diferensial diagnosa untuk beberapa kasus seperti itu, ada herpes, yang kedua adalah Stevens-Johnson syndrome, yang ketiga adalah autoimun. Bisa 3 itu bisa, atau mungkin ada beberapa yang lain karena aku nggak ikut meriksa ya. Kalau dari gambaran yang terlihat bisa jadi 3 itu. Itu karena sakit kah atau bagaimana dok? Biasanya pemicunya? Kalau herpes karena virus, infeksi menular seksual. Kalau autoimun itu tidak diketahui, jadi bisa terjadi apa adanya, nggak jelas penyebabnya apa. Kalau tadi satunya lagi apa tadi? Autoimun, herpes, sama satu lagi Stevens-Johnson. Stevens-Johnson itu adalah alergi sesuatu obat. Tapi kalau alergi satu obat bisa menjadi salah satu penyebabnya dari skincare yang bisa jadi karena penggunaan skincare yang abal-abal atau makan obat yang abal-abal, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau lihat dari fotonya itu lebih persentasenya ke arah yang mana, Stevens-Johnson? Aduh, nggak tahu, nggak bisa. AIN kali. Kenapa dok bisa menyimpulkan kalau itu AIN gitu? Percaya dengan omongan netizen, kenapa gitu dok? Aku percaya semua itu ada karmanya di dunia ini. Ada apa yang kita lakukan itu, apa yang kita tanam itu yang kita tuai ya.
Kadang-kadang sih seperti itu ya, aku percaya sih seperti itu. Jadi makanya aku selalu berusaha, walaupun aku ngomong, aku kan juga kalau ngomong kan cukup keras ya, cukup frontal juga ya, tapi paling enggak apa yang aku sampaikan itu adalah benar. Aku berusaha apa yang aku sampaikan itu benar dulu, dan aku nggak berusaha menyakiti orang lain. Tapi kalau misalnya kita mengeluarkan suatu lisan yang menyakiti orang lain, atau merusak hidup orang lain, atau ingin menjatuhkan orang lain, ya pasti akan ada balasan sih. Aku nggak tahu ini balasan atau bukan, mudah-mudahan bukan. Aku berdoa mudah-mudahan bukan. Ya mudah-mudahan cepat sembuh aja lah. Tapi ada dokter mau mendukung kata-kata netizen nggak? Maksudnya kayak gitu tadi. Ayolah ke dokter aja berobatnya gitu. Ya kalau dia datang ke saya boleh. Nanti bisa, kalau datang ke saya kan enak, bisa podcast satu ya, bisa podcast tempat saya, bisa cerita curhat ya gitu kan. Yang kedua bisa berobat di tempat saya, mungkin saya bisa sembuhin, tapi saya nggak bisa ngaji ya tetap ya. Saya nggak bisa ngaji ya, mungkin bisa cari dokter yang bisa ngaji. Tapi kalau dibanding dokter Singapura sama kan. Sama yang ketiga ya kan nanti bekas-bekasnya bisa saya obatin di tempat saya. Ya kan dalam rangka rekonsiliasi. Boleh. Ada keinginan tapi dia mau nggak? Tapi dari dokternya Selalu keinginan itu selalu dari saya. Kenapa selalu keinginannya dari saya? Jadi seolah-olah saya yang pengen, dia yang kagak kan? Tapi mau menawarkan nggak dok? Boleh dong, dengan senang hati. Sampaikan dengan beliau, saya open kok untuk podcast, untuk perawatan di tempat saya. Kalau mau minta maaf, mungkin saya bisa maafkan. Tapi mungkin pengobatannya akan seperti apa tuh dok? Kalau datang ke dokter? Kalau herpes, antivirus dikasih salep. Kalau autoimun nggak ada obat, jadi kita maintain dia punya tubuhnya saja, pakai steroid. Kalau satunya lagi Stephen Johnson itu juga nggak ada obat, jadi benar-benar kayak di maintain tubuhnya. Berarti artinya dengan kondisi tersebut sebenarnya menyayangkan gitu, kenapa harus ke Singapura atau seperti apa tuh? Iya dong. Saya tuh sangat menyayangkan karena kan dokter Singapura kata-kata kan non muslim ya. Ya kan kemarin kan juga ngomong kalau kita milih pemimpin itu cari yang pinter ngaji katanya. Soalnya kalau pinter ngaji itu bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, ya bilang kan ya. Menurutku kalau bisa kita pilih pemimpin Indonesia aja presiden pinter ngaji, berarti pilih dokter juga harus yang bisa ngaji dong. Gitu. Tapi kalau dilihat dari segi medis, perlukah untuk berobat ke Singapura atau justru sebenarnya di Indonesia juga masih bisa? Di Indonesia dong, dokter Indonesia kan banyak yang pinter ngaji. Dari segi medis gitu dok, kalau dilihatnya dari segi dokter Indonesia jago-jago, pinter-pinter. Jago-jago kok, pinter-pinter. Pinter, belum sudah pinter medikalnya, pinter ngajinya juga. Jadi di Indonesia aja. Itu biasanya dokter untuk penyembuhannya sendiri bakal butuh waktu berapa lama sih? Tergantung, kalau ini Stephen Johnson bisa jadi tambah parah. Kalau ini autoimun bisa jadi lama bertahun-tahun dan bisa jadi panjang, dan mungkin ini cuma awal, bisa jadi nanti lebih berat. Kalau ketimpangan sama Kalau herpes enak, bisa disembuhin langsung.